Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sania Nurapipah, NIM 111710446, kelas 11 6A14, dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika, Kampus Universitas Bina Sarana Informatika, PSDKU Karawang. Di sini saya akan presentasikan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. CV Duta Jaya Karawang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan akuarium. Dalam pendapatan penjualan akuarium pada perusahaan tersebut, dari bulan ke bulan menurun, dikarenakan sering terjadinya keterlambatan pada sistem produksi dan pencatatan transaksi penjualan, serta dalam penyimpanan arsip dokumen masih belum tersusun dengan rapi. Hal ini mengakibatkan pengelolaan pendapatan perusahaan sering mengalami kerugian dan ketidakstabilan untuk mencapai target yang telah perusahaan tetapkan, serta kurang efisien, sehingga laporan penjualan yang dihasilkan tidak sesuai. Poin kedua ada maksud dan tujuan. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengatasi kesalahan pencatatan dan pengelolaan data penjualan sehingga memperkecil kesalahan tersebut. Dan yang kedua, mempermudah proses dalam pengelolaan penyimpanan data penjualan pada CV Duta Jaya Karawang sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan tepat. Dan yang ketiga, menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian dalam pengumpulan data yang digunakan di antaranya yang pertama, metode pengamatan observasi, yang kedua metode wawancara interview, yang ketiga metode kepustakaan. Yang keempat ada ruang lingkup. Agar pembahasan tugas akhir ini tidak terlalu luas dan mudah dipahami, maka penulis memberi batasan ruang lingkup permasalahan yang ada hanya pada sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang, yang meliputi penerimaan pesanan penjualan, proses penerimaan kas, setelah itu dilakukan proses pengiriman barang, proses pembuatan jurnal beserta laporan seluruh jurnal, pencatatan laporan jurnal, lalu dibuatkan laporan laba rugi. Selanjutnya, di sini ada landasan teori. Yang pertama ada konsep dasar sistem, yaitu ada sistem, informasi, akuntansi, sistem informasi, akuntansi, sistem informasi akuntansi, pendapatan, dan database. Lalu ada peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada UML, yang kedua Entity Relationship Diagram atau sering disebut juga ERD, lalu yang ketiga Logical Record Structure atau LRS, yang keempat User Interface, dan yang kelima Code Generation. Selanjutnya sejarah perusahaan. CV Duta Jaya Karawang sudah berjalan kurang lebih 25 tahun, berdiri sejak tahun 1995. Hingga saat ini, yang didirikan oleh Bapak Haji Asep Wahyudin. CV Duta Jaya Karawang memiliki beberapa cabang di Kota Karawang. Salah satunya yang beralamat di Dusun Sukamaju, nomor 12, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang akuarium. Di sini ada gambaran struktur organisasi. Yang pertama ada direktur oleh Bapak Haji Asep Wahyudin, lalu operasional manager oleh Bapak Ali Mutakin, SM, lalu di bawahnya ada sejajaran staf-staf. Yang pertama ada staf administrasi keuangan, staf administrasi, lalu staf operasional, dan staf gudang. Di sini ada bentuk activity diagram sistem berjalan. Yang pertama, proses pemesanan barang. Dalam proses pemesanan barang, aktivitinya yang pertama adalah pelanggan memilih barang, lalu melakukan pesanan, lalu admin mencatat barang,
lalu mengecek barang. Jika barang tidak ada, admin melakukan pesanan dan ke pemasok. Dan pemasok menerima pesanan, lalu membuat faktur dan mengirim barang dan faktur. Setelah itu, staf gudang menerima barang dan faktur. Jika barang ada, admin mencatat atau membuat nota, lalu pelanggan menerima nota, lalu selesai. Setelah itu, yang kedua ada proses pembayaran dan pengiriman barang. Yang pertama, pelanggan melakukan pembayaran, lalu admin mengonfirmasi pembayaran, lalu membuat nota dan menyiapkan barang. Lalu, staf gudang mengonfirmasi dan memasukkan atau melakukan pengiriman barang. Dan pelanggan menerima barang dan nota. Dan yang terakhir ada proses pembuatan laporan penjualan. Yang pertama, start dari admin. Admin membuat laporan penjualan, lalu direktur menerima laporan penjualan dan menandatangani laporan penjualan, lalu diserahkan ke admin. Admin menerima laporan yang sudah ditandatangani dan selesai. Selanjutnya di sini ada dokumen masukan dan dokumen keluaran. Bentuk dokumen masukannya ada faktur pembelian dan surat tanda terima barang. Sedangkan di dokumen keluaran ada nota penjualan dan surat jalan. Lalu ada permasalahan pokok dan pemecahan masalahnya. Yang pertama ada permasalahan pokok. Poin pertama adalah permasalahan dalam pembuatan transaksi per bulan menimbulkan sulitnya membuat rekapitulasi keuangan sehingga pada saat perhitungan pendapatan juga tidak konsisten. Dan yang kedua, sulitnya dalam pencarian data karena penyimpanan data yang masih belum rapi, serta keamanan data yang kurang terjamin sehingga mengalami pencampuran data dan memakan waktu yang lama. Dari permasalahan tersebut, ada pemecahan masalahnya. Yang pertama ada membuat usulan sebuah aplikasi sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan berbasis objek menggunakan aplikasi Visual Basic Net atau lebih dikenal dengan VBNet, sehingga sebagai solusi dalam proses pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang yang lebih efektif dan akurat. Dan yang kedua, apabila sudah menggunakan aplikasi, peningkatan proses kerja lebih efektif, serta dalam pencarian data menjadi lebih mudah dan lebih cepat, sehingga keamanan data juga terjamin. Di sini, di sampingnya ada use case, gambaran use case diagram. Yang pertama halaman admin, dan yang kedua halaman user. Di admin, melakukan login, lalu masuk ke dalam menu utama. Lalu di sini ada pilih master dan pilih transaksi. Di pilih master, ada pilih data admin, pilih data akun, pilih data barang, dan pilih data pelanggan. Lalu di pilih transaksi, ada pilih data penjualan dan pilih jurnal. Sedangkan di pilih laporan, ada pilih laporan jurnal dan pilih laporan penjualan. Yang kedua ada halaman user. User melakukan login, lalu masuk ke menu utama, lalu pilih master, pilih transaksi, dan pilih laporan. Di pilih master, tidak beda jauh dengan halaman admin, ada pilih data akun, pilih data barang, pilih data pelanggan. Lalu dipilih transaksi, ada pilih data penjualan, dan pilih jurnal. Lalu dipilih laporan, ada pilih laporan penjualan, dan pilih laporan jurnal. Dari Entity Relationship Diagram atau ERD dan Logical Record Structure atau LRS. Yang pertama ada ERD, pelanggan melakukan penjualan atau pesanan, lalu admin memproses pesanan atau jual, dari jual atau pesanan mempunyai detail jual, dan dari detail jual mendapatkan barang. Dari pesanan atau jual mendapatkan jurnal,
dan jurnal mempunyai detail jurnal, dan detail jurnal mempunyai akun. Lalu di sampingnya ada gambaran dari logical struktur tidak beda jauh dari ERD. Selanjutnya ada sequence diagram form penjualan. Yang pertama dari admin dan user, buka form, pilih kode pelanggan, input kode barang, input jumlah barang, input data bayar, lalu simpan. Setelah itu muncul validasi data. Jika ya, input data berhasil, apakah ingin cetak nota? Jika tidak, input data gagal, transaksi tidak ada, silakan lakukan transaksi terlebih dahulu. Yang terakhir, ini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Di poin pertama yaitu pendapatan penjualan akuarium dari bulan ke bulan menurun dikarenakan sering terjadinya keterlambatan pada sistem produksi serta pencatatan transaksi penjualan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan menjadi tidak stabil, sehingga laporan penjualan yang dihasilkan tidak sesuai. Dan poin kedua, penyimpanan arsip dokumen masih belum tersusun dengan rapi, serta keamanan data yang belum terjamin sehingga sering terjadinya kehilangan data. Poin ketiga, dengan permasalahan yang ada dalam sistem pengelolaan pendapatan menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penulis memberikan usulan sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan berbasis objek menggunakan aplikasi Visual Basic Net atau lebih dikenal dengan VBNet. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, yaitu perancangan sistem pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang ini sangat diperlukan untuk membantu proses pengelolaan pendapatan pada CV Duta Jaya Karawang yang masih kurang efisien. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi akuntansi pengelolaan pendapatan sebagai penanganan agar proses pengelolaan pendapatan lebih baik dan memudahkan kinerja pegawai. Yang kedua, mengingat pentingnya data yang tersimpan, maka sebaiknya perlu membuat file, duplikat, atau backup agar jika komputer mengalami kerusakan, tidak akan kehilangan data, sehingga tidak menghambat kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan terhadap perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software komputer harus dilakukan secara rutin, agar program yang terdapat pada hard disk tidak akan mengalami kerusakan maupun terkena virus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.